Selamat pagi. Berisik ini. Nggak apa-apa. Yang penting dengar saya ngomong. Saya pindah ke mobil aja supaya suaranya nggak berisik. Just, ini komen top banget. Ya. Buat kamu-kamu yang seringkali nyinyir, buat kamu-kamu yang seringkali ragu-ragu, buat kamu yang seringkali curiga, buat kamu yang seringkali gampang tertipu ya. Gampang tertipu karena alam semesta ini tidak pernah berbohong. Sedangkan kamu tertipu dengan semua yang berhubungan dengan provokasi, hoax selama ini. Ingat loh, kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kamu percaya kebenaran, alam semesta ini akan membawa kamu ke situ. Tapi kalau kamu tidak percaya kebenaran, kamu punya kebenaran sendiri, yang kemudian kamu pertahankan kebenaran itu, alam semesta juga akan membawa ke situ. Karena alam semesta itu adil. Alam semesta itu adil. Contoh yang paling gampang. Orang yang jahat atau orang yang baik, ketika dia mencari kebaikan, maka dia akan bertambah baik. Karena dia akan dipertemukan dengan semua kebaikan. Orang yang jahat, ketika dia mencari kehidupan, ya, maka dia akan dipertemukan dengan kejahatan-kejahatan yang dia benarkan sendiri. Sehingga suka tidak suka, setuju tidak setuju, semuanya desain kehidupan itu ada pada diri. Tidak bisa pada orang lain. Makanya di buku besar saya dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kamu yang baik, kalau kamu bergaul dengan 6 orang, 10 orang yang buruk, maka tujuanmu untuk memperbaiki yang buruk kandas. Kamu akan menjadi buruk. Karena di mana kumpulanmu, disitulah kamu terbentuk. Orang yang miskin, dia berkumpul dengan 6 orang yang kaya atau 10 orang yang kaya, maka dia akan menjadi kaya. Itu dia. Perhatikan omongan saya ya, perhatikan omongan saya. Karena ini berhubungan dengan keputusan kamu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya kenapa di konten saya yang lain saya bilang merantau itu adalah salah satu merubah kehidupan. Termasuk merubah kepercayaanmu mungkin. Termasuk merubah masa depanmu mungkin, merantau. Makanya rata-rata orang hebat hari ini, mereka adalah perantau. Hampir semua orang hebat itu perantau. Kalau dia tidak perantau, pasti dia dapat warisan dari kakek neneknya yang hebat. Tapi tidak semua perantau hebat. Tidak semua orang yang merantau itu hebat. Karena kembali kamu merantau ketemu dengan siapa? Kumpul dengan siapa? Kalau kamu merantau kumpul dengan orang-orang yang ya kayak gitu nih. Ya sami mawon, tidak ada gunanya, Jess. Saya bersyukur tahun 88, tahun 89, saya meninggalkan kampung halaman saya menuju ke Jakarta. Walaupun waktu itu saya numpang truk om saya, diturunkan di Pulau Gadung. Itu pun harus muter ke Surabaya dulu, baru kemudian ke Jakarta karena tidak punya duit. Jadi ikut dia kerja dulu, baru dikasih duit 10.000. Itu zaman itu tahun 89. Saya turun di Pulau Gadung, beliau bongkar, saya jalan kaki melewati Cempaka Putih waktu itu sampai ke Grogol. Saya pernah ngalami seperti itu, dan saya tidak mau kumpul sama teman-teman saya yang lain. Walaupun ketika saya sampai ke Grogol, saya ketemu dengan orang-orang yang memang susah, tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya harus keluar dari situ. Makanya saya pernah bercerita, saya pernah jadi pemulung di Grogol. Saya pernah jadi tukang ngamen di Grogol. Ketika saya kuliah, saya juga pernah ngamen.
Tapi ketika saya ngamen, ketika saya kuliah, saya nggak kumpul dengan pengamen. Tapi saya kumpul dengan orang-orang yang intelek, yang ngamen. Sampai diusir dari bus kota waktu itu. Karena nyanyian saya nggak setuju, nggak sesuai dengan keinginan mereka di bus. Bayangin di depan Ratu Plaza saya ditendang gara-gara ngamen di situ. Ngamen di bus ya, ditendang. Itu saya masih ingat itu. Itu kalau saya nggak salah Blok M Grogol itu. Bisnya apa saya lupa itu. Blok M Grogol itu. 54 atau 5 berapa itu, Blok M Tangerang itu ya, 54 itu kalau saya nggak salah. Nah itu saya ngalami itu Jess. Jadi ketika itulah saya terus keluar dari lingkungan itu. Saya tahu ketika perempatan Grogol roboh itu, jalan layangnya roboh, saya tahu. Saya tahu orang-orang yang mempermak tubuhnya untuk mencari sesuap nasi dengan cara melukai tubuhnya, di make up luka tubuhnya dan kemudian minta-minta di situ. Saya tahu semua. Saya tahu, kamu masih ingat zamannya ada orang di perempatan Grogol yang kakinya jengat ke atas, kaki kirinya jengat ke atas, kemudian dia ngatur lalu lintas, orang lewat ngelemparin cepek. Itu ketika ada Satpol PP dikejar-kejar, lari dia. Lari orang itu. Tuh, saya bilang kuat banget loh, ngangkat kaki ngececeng begini. Berjalan dengan pantatnya. Belum lagi yang nekuk kakinya dimasukin ke dalam celana. Saya tahu itu ya. Saya sempat membuat perhitungan waktu itu, kalau satu lampu merah 2 menit kamu dapat duit 200, 300 dan dikumpulkan 8 hari kerja zaman itu lebih hebat pengemis di perempatan daripada di supervisor di perusahaan. Nah itulah dia, saya bilang. Nah ibu ini kumpulannya orang hebat, sehingga dia mendengarkan saya berbicara dan tidak mendengarkan yang lain, dan kemudian dia coba. Nah itu baru hebat tuh bos. Ya ibu siapa ini? Bu Purwanti. Kalimatnya coba lihat, aku sejak gak sarapan. Tuh, aku sejak tidak sarapan. Kenapa? Karena dia kumpul dengan orang-orang kayak saya, dokter-dokter yang kayak saya, ahli-ahli kesehatan yang kayak saya, yang tahu persis mah itu terbentuk dari apa, yang tahu persis GERD itu terbuat dari apa, yang tahu persis penyakit-penyakit lambung itu kenapa. Nah ini ibu ini kumpulannya mesti begitu. Pasti dia mendengarkan konten saya, mendengarkan kontennya dokter awet muda, mendengarkan kontennya Bu Niken, Tante Sudibyo, dia mendengarkan kontennya Pak Felix, dia mendengarkan kontennya dokter Meni yang dari Malaysia itu, dia mendengarkan ada satu dokter yang selalu pakai kupluk itu, kupluknya dokter itu berbicara. Nah beliau pasti mendengarkan orang-orang hebat seperti itu, tidak mendengarkan dokter yang ya maaf ya, ahli obat, ahli diagnosa. Ketika kamu didiagnosa, arahnya pasti ke obat. ya yang lulusnya ya nggak lulus. Ya, kamu kalau dengerin orang-orang yang benar, yang tidak dikendalikan sama kartel, dan betul-betul kepengen kamu sehat, betul-betul kepengen kamu tidak terfarmasi, pasti kamu akan setuju dengan saya. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Dan penyebab penyakit yang namanya mah, pah, GERD, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung, itu adalah karena kamu sarapin tubuhmu. Ini bukti yang jelas, kamu bisa bebas dari penyakit mah. Aku sejak gak sarapan, pagi malah mah GERDku sembuh. Nah ini yang pengalaman yang hebat. Ya, pagi ya minum racikan makcin, buka sahur minum racikan makcin. Yang terbaik ya tidak makan. Wah, mana kuat pak? Namanya puasa ya kamu tidak makan lah. Mengizinkan tubuhmu memakan dirinya sendiri, itu namanya puasa. Kalau kamu puasa masih memikirkan tidak kuat, kamu puasa masih memikirkan makanan, itu namanya bukan puasa bos. Itu namanya celutak. Ya, meskipun itu religi, ya saya bilang itu tidak puasa namanya. Karena yang namanya puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Ya nomor 1 nafsu yang harus dikendalikan adalah seperti yang Raja Salomo katakan, kalau nafsumu besar, taruh pisau di leher. Apa itu nafsu yang paling besar? Keinginan untuk makan. Sehingga kamu tidak bisa mengendalikan egomu. Nah itu yang di lapangan, itu yang kamu lihat di jalanan, orang tahu-tahu ngamuk, ikut mecahin kaca, ikut ngancurin mobil-mobil orang, dan dia tidak tahu kenapa sebabnya, nimbrung asal. Itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ego. Terus yang merusak warung-warung, merasa dirinya terhina ketika orang-orang tidak puasa, jualan, itu orang-orang yang tidak pernah puasa. Walaupun dia mengikuti aturan agamanya, kalau dia betul-betul puasa, dia tidak akan pedulikan itu. Karena apa? Puasa itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain.